Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Menyapa episode ke-6. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadifa yang akan menemani perbincangan kita pada podcast kali ini yang akan membahas terkait sinergitas Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan masyarakat Bantul. Untuk itu, stay tune terus ya. Baik Sobat Bawaslu, bersama kami telah hadir narasumber kita yang sangat hebat. Beliau merupakan pemimpin cabang Bank BPD DIY Cabang Bantul, Bapak Fendi Muriawan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat selalu. Mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, kita berbicara dulu terkait profil Bank BPD DIY sendiri itu ya Pak ya. Okay. Karena mungkin belum semua orang tahu terkait profilnya Bank BPD DIY. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait profil Bank BPD DIY khususnya di cabang Bantul ini Pak? Iya, makasih Mbak Diva. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang sudah luar biasa memberikan kesempatan kepada kami untuk kesekian kalinya untuk selalu berkolaborasi dalam rangka untuk memberikan peran aktif untuk masyarakat Kabupaten Bantul. Teman-teman semua, teman-teman Bawaslu, Mbak Diva dan juga pemirsa yang ada, sedikit saya sampaikan. Jadi Bank BPD DIY Cabang Bantul itu adalah bank milik pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu mempunyai perbankan daerah yang namanya Bank BPD DIY. Kantor pusatnya ada di Jalan Tentara Pelajar nomor 7 Yogyakarta. Sedangkan di Bantul ini adalah salah satu cabangnya. Jadi BPD DIY sendiri itu saat ini mempunyai 6 kantor cabang dan 1 kantor cabang syariah. Jadi totalnya ada 7. Sedangkan untuk Bantul sendiri, kami berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2 Bantul. Jadi teman-teman kalau dari utara begitu masuk kota Bantul, di situ ada perempatan yang cukup fenomenal, yaitu ada patung yang luar biasa. Di pojokan situlah kantor Bank BPD DIY Cabang Bantul. Saat ini Bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka untuk melayani khususnya masyarakat Bantul ini memiliki 27 kantor layanan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul, baik itu di Kapanewon maupun di kelurahan. Di Bantul sendiri untuk melayani masyarakat, kami menyediakan 32 mesin ATM yang tersebar di seluruh Bantul. Kemudian dalam rangka digitalisasi, saat ini ada namanya istilahnya Agen Laku Pandai. Agen Laku Pandai itu adalah semacam mini bank, atau kita bekerja sama dengan mitra, dengan nasabah kita, di mana mereka bisa melakukan transaksi seperti halnya bank pada umumnya. Ini di kami ada sekitar 295. Sehingga adanya 27 kantor pelayanan, kemudian 32 ATM, 295 layanan Laku Pandai, ini menjadi sebuah harapan kami bahwasanya layanan dari Bank BPD Cabang Bantul ini bisa betul-betul menyentuh seluruh masyarakat Kabupaten Bantul. Kira-kira itu profilnya BPD DIY. Nah, terkait Bank BPD DIY ini Pak, nah Bank BPD ini apakah menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di wilayah Kabupaten Bantul, Pak? Iya. Jadi Bank BPD DIY Cabang Bantul, kami sebagai Bank Pembangunan Daerah itu mempunyai tujuan diantaranya adalah kemudian bagaimana kita menjadi agen pembangunan, agent of development, sehingga ketika kita mau berangkat ke sana pastinya kita butuh sinergi dengan beberapa pihak. Saat ini kalau bicara secara makro begitu ya, secara umum BPD DIY Cabang Bantul ini telah bermitra dengan 381 instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta maupun kelompok usaha. Adanya 381 ini menjadi sebuah peluang kerjasama yang bisa selalu kami tingkatkan, sehingga harapan utama bagaimana kami bisa melayani masyarakat Bantul, bagaimana kami bisa ikut membantu pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, memberikan literasi keuangan yang memadai, yang ujung-ujungnya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, kira-kira begitu, dengan sistem pembangunan yang berkelanjutan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cara bagi kami untuk ikut membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Bantul.
Nah, untuk perjanjian kerjasamanya itu dalam bentuk konkretnya itu seperti apa, Pak? Iya, jadi ada beberapa hal karena kita itu lembaga keuangan ya. Ketika kita bicara masalah kerjasama, ketika kita bicara masalah pembangunan, pastinya kita tidak lepas dari yang namanya pentahelix. Ya, pentahelix. Jadi pembangunan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kami pelaku usaha, kemudian tanggung jawab akademisi, masyarakat semua ini. Jadilah kerjasama apa yang selama ini kita lakukan. Yang pertama, kita sebagai bank ini adalah lembaga mediasi. Artinya apa? Kita pertama adalah menghimpun dana masyarakat. Yang kita lakukan adalah kita melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat secara terus-menerus tentang bagaimana pentingnya menggunakan jasa perbankan. Bagaimana orang kemudian menabung, kemudian bagaimana orang memahami produk-produk perbankan, bagaimana orang memahami risiko berkaitan dengan risiko-risiko finansial, semacam itu yang pertama. Kemudian di sisi kedua adalah kemudian di sisi penyaluran kredit sendiri. Tidak. Jadi kami juga menyalurkan kredit di Bantul ini mungkin ada sekitar 1,5 triliun yang kami salurkan kredit kepada masyarakat UMKM di Bantul. Nah ini adalah peran kami kemudian bagaimana sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena dengan penyaluran kredit ini, maka usaha yang ada di masyarakat itu bisa akan terus berkembang. Perkembangan ini membuka multiplier efek yang luar biasa untuk perkembangan ekonomi di Bantul. Kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga, kita secara terus-menerus melakukan literasi dan edukasi berkaitan dengan tata kelola keuangan. Ya, jadi kami lakukan saat ini mungkin yang lagi tren saat ini adalah kami melakukan literasi, inklusi dan juga edukasi keuangan ke sekolah-sekolah misalnya, ke sekolah-sekolah begitu. Nah, ini ke sekolah-sekolah kami masuk di sana, kami memberikan sebuah sosialisasi atau edukasi tentang bagaimana mereka menata berkaitan dengan bagaimana melakukan tata kelola keuangan. Jangan sampai teman-teman kita ini yang misalnya nih SMA atau mungkin SMP di hari yang lebih awal, ini kemudian mereka salah untuk kemudian hari untuk bagaimana cara mengelola keuangan. Itu ketiga. Yang keempat tentu saja di sisi perbankan, di sisi badan usaha dan diantaranya adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau istilah lainnya CSR kira-kira begitu ya, CSR. Jadi di sisi bisnis, setiap perusahaan kami juga Bank BDDI Cabang Bantul, kami juga menyalurkan CSR tadi. Nah, CSR tadi kami salurkan kepada siapa? Tentu saja CSR itu nanti disalurkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, berbasis sektor ekonomi, komunitas, semua mitra dan lain-lain. Nanti mungkin kita sampaikan secara lebih detail lagi. Selain itu kami juga melakukan dukungan, kami selalu memberikan dukungan terhadap proses digitalisasi yang ada di Kabupaten Bantul. Baik itu digitalisasi di sisi pemerintah daerah, kemudian digitalisasi berkaitan di sisi bagaimana layanan-layanan publik di pemerintah Kabupaten Bantul ini bisa terus meningkat gitu kan, melalui digitalisasi mekanisme pembayaran pajak, mekanisme pembayaran retribusi. Tujuannya adalah kemudian bagaimana masyarakat Bantul ini lebih mudah, lebih aman, dan lebih akuntabel dalam rangka melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tata kelola keuangan. Kira-kira begitu, Mbak. Di antaranya begitu. Nah, sangat menarik sekali nih, Pak. Terutama terkait CSR tadi. Saya jadi tertarik untuk menggali lebih dalam nih, Pak, tentang CSR. Nah, kira-kira CSR itu apa sih, Pak? Dan sasarannya itu untuk siapa? Lalu cara kolaborasinya itu gimana, Pak? Kalau di dalam program CSR ini? Mbak Diva, itu pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaannya bagus sekali dan banyak sekali mungkin para pemirsa yang ingin tahu bahwa CSR itu apa sih, kemudian bagaimana cara mengakses, kemudian wah seberapa besar nih kira-kira kalau saya mengajukan CSR itu bisa disetujui atau tidak. Kira-kira itu yang seringkali ditanyakan dari para netizen, kira-kira begitu ya. Jadi kami sampaikan CSR itu secara umum saja itu adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kami kepada lingkungan di sekitar kami. Sehingga ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan masyarakat, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana meningkatkan tingkat atau strata kehidupan ekonomi masyarakat, dan juga bagaimana kemudian kita bisa
membuat sebuah program-program yang itu bisa berkorelasi langsung dengan program di sisi pembangunan secara berkelanjutan. Nah, secara umum begitu. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan memang definisinya seperti itu. Namun dalam pelaksananya tadi bagaimana sih cara kita mengakses CSR? Kira-kira begitu ya, cara kita mengakses CSR. Ya, jadi untuk mengakses CSR Bank BPD DIY cabang Bantul itu ada beberapa hal yang pastinya harus dipenuhi, kan begitu. Meskipun ini sifatnya sosial, namun CSR ini adalah ada faktor integritas dan akuntabilitas yang harus kita jaga. Sehingga kenapa kemudian ada peraturan-peraturan yang harus sama-sama kita penuhi. Yang pertama adalah sebisa mungkin pihak yang mengajukan CSR itu sudah bermitra dengan Bank BPD DIY, gitu. Kenapa begitu? Yaitu kembali lagi CSR itu dilakukan adalah secara berkesinambungan, tidak hanya sekali waktu, sehingga adanya mitra kemudian adanya komunikasi yang aktif ini adalah menjadi penting untuk memastikan bahwasanya CSR nanti yang akan disalurkan itu satu ini menjadi tepat sasaran gitu. Yang kedua, dampak atau manfaat yang dihasilkan dari CSR ini bisa benar-benar untuk masyarakat luas, tidak hanya untuk sekelompok orang, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah kenapa mereka harus bermitra dengan kita. Lah ini sebagai bentuk akuntabilitas kami. Ya, kami tahu profilnya, nasabahnya seperti apa, atau mungkin orang yang mengajukan seperti apa, lembaga yang mengajukan seperti apa, sehingga ini memberikan keyakinan kepada kami. Sehingga ketika dana CSR ini kemudian kami berikan melalui mekanisme yang nanti akan kami sampaikan, ini memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah dia sudah bermitra. Kemudian kalau sudah bermitra, apa yang dilakukan? Pastinya harus ada proposal. Ya, proposal tidak perlu menganggap proposal itu menjadi sesuatu yang ribet, begitu tidak. Tapi esensinya adalah yang pertama mereka meminta kepada Bank BPD DIY, meminta kepada kami bahwasanya ini adalah ada sebuah program dalam rangka untuk misalnya untuk pengentasan kemiskinan, untuk peningkatan fasilitas kesehatan, untuk pengembangan wilayah dalam rangka untuk peningkatan ekonomi, untuk kegiatan sosial, pendidikan apapun silakan. Kami tidak membatasi itu. Di proposalnya cukup disampaikan tujuannya apa, kemudian kira-kira proyek itu atau kegiatan itu akan didanai berapa banyak. Nah, setelah didanai berapa banyak, kemudian adalah siapa yang menerima manfaat baik langsung ataupun tidak langsung terhadap program itu. Nah, itu disampaikan di dalam proposal itu. Nah, setelah proposal itu disampaikan, kemudian pastinya kami akan berkoordinasi secara internal dan juga secara eksternal mungkin dengan pemerintah daerah seperti yang kami lakukan. Misalnya begini, pemerintah daerah dalam setiap tahun mereka mempunyai concern berkaitan dengan permasalahan-permasalahan apa yang akan diangkat, akan diselesaikan. Misalnya, tahun ini kita akan mengangkat berkaitan dengan stunting, gizi buruk. Nah, kita nanti akan masuk. Nah, kita akan sebagian akan kita fokuskan di situ. Tahun ini kita akan berusaha untuk penataan kawasan kumuh. Tahun ini kita juga akan inline dengan apa yang menjadi kebijakan di pemerintah daerah, kan gitu. Nah, setelah proposal, tadi pertama mitra ya, kemudian proposal ada masuk, kemudian kita sinergikan dengan pemerintah daerah, kemudian yang berikutnya pastinya kemudian akan dilakukan sebuah assessment. Ada beberapa tadi yang kami sampaikan, ini sesuai tidak, kemudian manfaatnya seperti apa, semacam itu, kemudian banyak hal lagi, terus kemudian yang nomor keempat adalah kami memastikan bahwasanya CSR BPD DIY itu sifatnya adalah stimulus. Gitu. Artinya masyarakat yang terlibat mereka juga harus berperan aktif. Jangan sampai kemudian misalnya ada proyek senilai katakan 100 juta begitu kemudian dimintakan ke BPD semua. Ya, karena kalau dalam rangka pengembangan ini kita butuh partisipasi aktif dari semua pihak. Jadi mungkin karena misalnya dicontoh 100 juta mungkin kami akan yang ngeser mungkin separuhnya atau berapa itu nanti berkaitan dengan hasil analisa yang kami lakukan. Intinya di situ adalah kami ingin menyampaikan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan kita semua yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Gitu, sehingga kami sifatnya hanya memberikan stimulus dengan harapan stimulus yang diberikan itu program menjadi berjalan secara berkelanjutan,
dampaknya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat secara luas, dan pihak yang menerima program proposal itu juga merasa memiliki program ini, sehingga nanti kontinuitasnya akan terus terjaga. Kira-kira gitu, Mbak Diva. Baik Sobat Bawaslu, sangat menarik sekali perbincangan kita tadi yang sudah dijelaskan juga terkait CSR, bagaimana cara berkolaborasinya dan lain-lain. Dan tentu saja setelah ini akan ada banyak perbincangan kita yang akan lebih menarik lagi. Untuk itu, untuk Sobat Bawaslu tetap stay tune ya. Baik Pak, kalau misalkan saya dengar-dengar nih terkait kerjasama, ada kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Bantul nih Pak. Ya. Boleh diceritakan nggak Pak, kerjasamanya itu dalam bentuk seperti apa sih Pak? Iya. Jadi gini Mbak Diva. Jadi seperti tadi kalau bicara kan pasti ada kemitraan, ada kerjasama. Jadi alhamdulillah selama beberapa tahun ini Bawaslu itu memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kami. Untuk diantaranya adalah yang pertama adalah mengelola keuangan. Nah, jadi kalau Bawaslu setiap kali ada pesta demokrasi kan ada biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Bawaslu, kemudian juga ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengawas pemilu yang ada di kecamatan, yang ada tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Nah, ini kerjasama kami selama ini dengan Bawaslu, kami berperan aktif. Kami bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan operasional itu bisa berjalan dengan baik, gitu kan. Kemudian untuk memastikan bahwasanya pengawas-pengawas pemilu yang ada di masing-masing daerah, masing-masing kelurahan itu bisa menerima haknya sesuai dengan yang seharusnya, tepat waktu, tepat jumlah dan lain-lain. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu kerjasama itu diantaranya itu. Kemudian yang kedua, kami memahami ketika berbicara masalah pengawasan pemilu, edukasi pemilu, ini adalah tanggung jawab setiap orang, tanggung jawab setiap orang yang terlibat atau setiap pihak. Misalnya begini, saat ini banyak orang yang berpendapat ya kalau edukasi pemilu itu ya tugasnya KPU sama Bawaslu, kira-kira begitu. Padahal pastinya itu tidak relevan, karena yang melaksanakan pemilu itu adalah pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Nah, saat ini kami selalu berkesempatan berkoordinasi dengan Bawaslu, di mana ketika kami melakukan sebuah sosialisasi dalam edisi-edisi tertentu kami juga melakukan sosialisasi yang sama tentang bagaimana generasi muda ini agar bisa menjadi calon pemilih itu yang sifatnya adalah pertama cerdas. Karena kenapa mereka harus cerdas? Karena pilihan yang mereka lakukan itu sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa ini ke depan. Untuk menjadikan demokrasi ini menjadi demokrasi yang kuat. Terus kemudian, kenapa Bang BPDD masuk ke sana? Jadi kalau kita bicara masalah demografi, saat ini penduduk di Kabupaten Bantul ini mendekati 1 juta. Dengan usia masyarakat produktif di angka di usia 15 tahun sampai 65 tahun itu adalah 64%. Kita bisa bayangkan kalau di usia produktif itu mereka tidak mendapatkan pendidikan pemilu yang memadai. Nah, pendidikan pemilu yang memadai ini pastinya tujuannya apa? Ya seperti kami sudah sampaikan, kami dalam edukasi kami menyampaikan bagaimana kemudian teman-teman itu bisa menggunakan aspirasinya dengan baik. Ibaratnya kata kerennya sekarang dalam mengambil keputusan adalah yang pertama no hoax, kan begitu. Kemudian yang kedua bagaimana bisa mengidentifikasi apakah ini itu sebagai bentuk negatif campaign atau bahkan mungkin black campaign, kira-kira begitu kan. Negatif dan black campaign sesuatu yang berbeda kita tahu. Kemudian yang keempat yang menjadi isu adalah bagaimana biar teman-teman ini mempunyai integritas yang baik dalam rangka memilih sehingga resiko berkaitan dengan money politik ini bisa dihindarkan. Nah, ini menjadi penting. Nah, ini juga peran kami berkolaborasi dengan Bawaslu untuk ikut bersama-sama dalam hal kerangka Pentaholik untuk terus melakukan
sosialisasi atau pembinaan berkaitan dengan kesadaran bagi calon pemilih. Karena apa, Mbak? Karena kami tiap bulan kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, pada saat itu kami juga memasukkan hal semacam itu. Sehingga harapannya masyarakat di Kabupaten Bantul ini di kesempatan-kesempatan yang akan datang itu menjadi calon-calon pemilih yang cerdas dan berintegritas untuk menjadikan pemilu di Indonesia ini adalah pemilu yang berkualitas. Kira-kira begitu, Mbak Diva. Masuk ke sosialisasi tadi, Pak. Bawaslu Corner ini termasuk bentuk dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bank BPD DIY dengan Bawaslu Kabupaten Bantul ya, Pak? Ya. Itu bentuk kolaborasinya seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi memang tadi saya sampaikan salah satu bentuk edukasi kami, edukasi langsung yang dilakukan dengan tadi ketika kami melakukan sosialisasi, kami juga memasukkan materi-materi berkaitan dengan pendidikan pemilu. Kemudian selain itu kami juga bekerja sama dengan Bawaslu. Hasilnya nih, Bawaslu Corner. Ini adalah bukti keseriusan kami, bukti kerjasama kami yang luar biasa dengan khususnya dengan Bawaslu Bantul, secara umum dengan pemerintah Kabupaten Bantul, bagaimana edukasi itu tidak hanya dilakukan secara aktif masuk ke sekolah-sekolah, tetapi juga disediakan tempat di Bawaslu Corner yang terletak di ruang perpustakaan di lantai 2. Ini kan teman-teman pemirsa semua, netizen teman-teman bisa datang ke sini untuk melihat, wah sebenarnya seperti apa. Jadi model pendidikan pasif mungkin yang kami lakukan, yang kita lakukan mungkin seperti ini. Kita menyediakan sama-sama, kita menyediakan tempat, kami dari BPD kami memfasilitasinya. Kemudian setiap orang yang kemudian tujuannya untuk pengen tahu tentang Bawaslu, tentang pemilu bisa datang ke sini sewaktu-waktu, gitu kan, sesuai jam operasional perpustakaan, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi seperti apa yang mereka inginkan. Kira-kira begitu, Mbak Diva. Nah, harapannya nih Pak, untuk Bawaslu Corner untuk kedepannya seperti apa, Pak? Ya, jadi Bawaslu Corner ini di tempat yang sangat strategis, di tempat yang sangat nyaman. Kami berharap seluruh masyarakat, seluruh netizen, siapapun, ini bisa tindak ke Bawaslu Corner. Bisa melihat, wah ternyata mekanisme pemilu kita itu semacam ini. Ya, dan ini bisa menjadi sebuah tempat, setidaknya bagi sekolah, bagi instansi apapun untuk melakukan edukasi pemilu secara mandiri. Kan gitu, secara mandiri. Sehingga kalau pengen tahu tentang Bawaslu, tentang pemilu, silakan tidak ke Bawaslu Corner. Ini di sini kita lihat banyak sekali alat peraga, banyak sekali multimedia, dan juga ada buku-buku berkaitan dengan pemilu. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Ini bukti nyata bahwasanya komitmen kita semua, komitmen BPD, komitmen Bawaslu, komitmen pemerintah Bantul untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas itu tidak pernah berhenti. Kira-kira begitu. Baik Bapak, mungkin karena perbincangan kita sudah panjang ini, kita bisa istirahat dulu, kita minum dulu ya. Oh iya, makasih. Ini ada gelas dari Bawaslu Kabupaten Bantul dan dan BPD. Monggo pemirsa. Terima kasih. Wah, seger sekali. Kalau tadi bicara terkait harapannya untuk Bawaslu Corner nih Pak. Nah, sekarang penutupnya mungkin. Apa sih harapan dari Bapak terkait sinergi 3 pilar antara Bank BPD DIY dengan instansi atau lembaga yang ada di Kabupaten Bantul dan dengan masyarakat Bantul nih Pak? Ya, kalau artinya ada beberapa hal. Yang pertama, harapannya adalah bagaimana kemudian kerjasama ini bisa terus berjalan dengan baik, dengan jangka panjang. Itu yang pertama. Sehingga apa? Karena dengan kerjasama yang baik itu kita bisa saling melengkapi. Bawaslu kurang apa, kami bisa melengkapi. Kami kurang apa, Bawaslu bisa juga melengkapi. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat juga bisa saling melengkapi. Kemudian harapan kedua bagi masyarakat adalah kemudian bagaimana kita sama-sama belajar di era digitalisasi yang luar biasa ini. Nah, kita sama-sama belajar untuk bagaimana mengembangkan masyarakat di seluruh Kabupaten Bantul. Spesifik melalui pemilu ya, kemudian bagaimana cara kita mengembangkan masyarakat Bantul biar lebih melek secara pemilu. Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah harapannya semua berpartisipasi aktif. Kan gitu. Jadi
pemerintah daerah sendiri tidak bisa melakukan itu semua sendirian. Bawaslu sendiri tidak bisa melakukan itu sendiri. Kami sendiri tidak bisa melakukan itu sendiri. Artinya sinergi dan masing-masing partisipasi aktif itu mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan sehingga harapannya apa yang menjadi tujuan kita untuk ada Bawaslu Corner, kemudian di kami juga kami melakukan edukasi ini bisa terus berjalan sehingga tujuannya bisa terus dicapai. Kira-kira itu Mbak harapan ke depan. Dan pastinya Mbak, Bank BPD ini adalah bank pemerintah daerah, harapannya kami tetap menjadi sebuah instansi yang terus dipercaya oleh seluruh masyarakat Bantul, yang terus dipercaya. Karena atas apa hasil kami yang kami kerjakan ini sepenuhnya kami kembalikan ke Kabupaten Bantul secara khusus dan juga ke DIY secara umum, kira-kira begitu. Sedikit saya sampaikan untuk Kabupaten Bantul sendiri, CSR, tadi bicara masalah CSR, ini peran kami apa? CSR yang kami keluarkan di tahun 2024 itu di kami di angka 1,2 miliar. Gitu. Belum lagi ada pendapatan asli daerah yang kami setorkan kepada pemerintah Kabupaten Bantul. Jadi harapannya apa? Terus manfaatkan dan gunakan Bank BPD DIY, kira-kira begitu. Dan yang terakhir kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Bank BPD DIY. Monggo, apabila membutuhkan layanan perbankan apapun silakan menghubungi kami. Apabila tadi bicara masalah CSR, kalau memang membutuhkan CSR silakan, kami terbuka. Kami terbuka, silakan, tadi ada beberapa syarat, silakan mencoba dipenuhi. Kami akan mencoba mengakomodir setiap proposal yang akan diberikan kepada kami. Nanti di akhirnya seperti apa pastinya akan kami pertimbangkan sesuai dengan isu yang paling dominan pada saat kami memberikan CSR. Itu ya, apa kira-kira mana yang akan lebih perlu kami tingkatkan, perlu kami ya kira-kira begitu. Jadi mungkin itu. Baik Sobat Bawaslu, di Bawaslu Corner ini terdapat banyak sekali buku-buku yang bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Yang pertama ini ada buku terkait kepemimpinan pelayanan dan demokrasi partisipatif dalam pengawasan pilkada yang berintegritas. Selanjutnya terdapat juga buku terkait pemberantasan praktik politik uang. Dan tentu saja semua buku-buku di sini sangatlah bermanfaat untuk dibaca oleh Sobat Bawaslu. Dan tidak hanya di Bawaslu Corner, tapi di perpustakaan ini juga masih banyak sekali buku-buku yang menarik untuk dibaca oleh Sobat Bawaslu. Itu Sobat Bawaslu jangan lupa untuk datang ke Bawaslu Corner yang ada di perpustakaan Kabupaten Bantul. Ya, pemirsa Sobat Bawaslu, seperti tadi saya sampaikan Mbak Diva, ternyata ada juga beberapa buku yang menarik. Di antaranya ini Politik Pendidikan Nasional. Di sini kita bisa banyak mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu tentang politik di Indonesia. Kemudian salah satu buku judulnya Politik Identitas. Ini mungkin bisa langsung teman-teman Sobat Bawaslu berangkat ke Corner Bawaslu yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul untuk melihat di antaranya buku-buku ini, dan ternyata masih banyak ratusan buku-buku yang berkaitan dengan edukasi pemilu dan demokrasi. Mari datang ke Bawaslu Corner, ke Perpustakaan Daerah, banyak membaca karena buku adalah jendela ilmu. Terima kasih. Baik Bapak, kita tidak terasa nih sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Ya. Terima kasih banyak Bapak karena Bersama, sudah hadir menjadi narasumber di podcast kita Bawaslu Menyapa episode 6. Tentunya kita mendapatkan banyak sekali informasi, ilmu-ilmu dan pengetahuan baik terkait Bank BPD DIY dan kolaborasinya dan CSR tadi segala macamnya itu. Terima kasih untuk menjadi narasumber di podcast kami. Ya, sama-sama Mbak. Sobat Bawaslu, tentu saja kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Untuk itu, tetap stay di YouTube channel Bawaslu Kabupaten Bantul untuk bisa mengikuti podcast-podcast kita di podcast Bawaslu Menyapa episode 7.